Hai sahabat, jumpa kembali dalam channel Budi Wikanto. Dalam beberapa episode ini, saya akan membagikan kepada Anda membangun keluarga bahagia. Secara pribadi, saya ikut prihatin di masa pandemi ini begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Baik dalam hubungan mereka, suami istri, masalah dalam keuangan, dan masalah-masalah lain yang menyelimuti setiap keluarga-keluarga. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar saat ini supaya dengan pelajaran membangun keluarga bahagia ini akan membuat keluarga kita menjadi semakin bahagia dan menjadi semakin harmonis. Membangun keluarga bahagia ibarat membangun sebuah rumah. Diperlukan sebuah rencana bersama oleh suami istri. Diperlukan sebuah usaha yang tidak mengenal lelah. Diperlukan saling pengertian untuk menyesuaikan diri. Diperlukan modal bersama atau pengeluaran untuk membangun keluarga yang bahagia ini. Diperlukan kebersamaan untuk merawat dan menjaga bangunan rumah tangga yang sudah dibangun. Setiap suami istri pasti ingin rumah tangganya bahagia, tetapi diperlukan kesungguhan bersama untuk membangunnya. Baiklah, kita akan awali dengan mendefinisikan pernikahan. Apa yang Anda pikirkan tentang pernikahan? Dalam definisi yang saya bawakan ini, pernikahan adalah yang pertama sebuah ikatan hubungan yang permanen antara seorang pria dan wanita di mana banyak kebutuhan bisa terpenuhi. Misalnya kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi, kebutuhan akan persahabatan yang dalam, kebutuhan untuk berbagi, kebutuhan untuk kepuasan seksual, untuk menghasilkan keturunan, dan menghalau kesepian. Pernikahan merupakan sebuah ikatan kasih, di mana hanya suami dan istri yang menjadi satu daging dan dalam satu kesatuan. Yang kedua, pernikahan adalah sebuah sekolah untuk kedua pihak, dalam hal ini suami istri, untuk bertumbuh dan belajar. Pernikahan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi harus mendapat prioritas. Keluarga yang bahagia tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan, atau dengan kata lain dibangun bersama-sama oleh suami dan istri. Yang ketiga, pernikahan adalah perjanjian dari dua orang, yaitu suami istri kepada Tuhan, dan kepada satu dengan yang lain. Pernikahan adalah suatu jaminan kesetiaan timbal balik, persahabatan dan pengabdian timbal balik antara suami dan istri. Pernikahan adalah proses penyempurnaan yang Allah gunakan untuk menjadi pria dan wanita sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar prinsip-prinsip membangun keluarga yang bahagia. Yang pertama, tidak menekankan kesempurnaan, tetapi pengertian. Penerimaan dan pengertian akan membuat suami istri dan anggota keluarga bertumbuh ke arah kesempurnaan. Tidak ada suami atau istri yang sempurna. Oleh sebab itu, perlu membangun bersama supaya bertumbuh dalam saling pengertian. Yang kedua, tidak menekankan pada hak, tetapi pada tanggung jawab. Pribadi yang egois akan menuntut hak. Ini akan menyebabkan keluarga selalu diliputi konflik. Sebaliknya, sikap tanggung jawab yang diberikan baik oleh suami maupun istri akan membangun keluarga yang semakin bahagia. Karena fokus pada pasangan bukan pada diri mereka sendiri. Dengan menekankan pada tanggung jawab, akan menghasilkan kesukaan untuk memberi, yakni memberi rasa aman, memberi perhatian, dan juga memberikan penerimaan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengembangkan sikap tanggung jawab ini, maka hak kita juga akan diterima dan dipulihkan. Prinsip yang ketiga, tidak menekankan pada apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Dengan membangun keluarga yang bahagia, kita harus belajar menyerahkan kemauan kita atau keinginan kita kepada Tuhan. Keinginan kita penuh dengan keterbatasan, tetapi kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Terkadang dalam hal ini kita bergumul dalam menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang keempat, tidak menekankan pada apa yang saya miliki, namun pada apa yang Tuhan percayakan. Suami istri mendapatkan mandat Tuhan untuk mengelola keluarga.
anak-anak, pekerjaan, maupun harta yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu kita perlu memiliki sikap hati seorang hamba yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Menekankan pada apa yang kita miliki membuat kita pelit dan sombong dengan apa yang ada. Selalu melihat yang belum dimiliki dan membuat kita selalu merasa miskin dan minder. Walaupun sedikit, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan jika banyak, kita juga yakini bahwa semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Itu tadi prinsip-prinsip dalam membangun keluarga yang bahagia. Kita akan lanjutkan dengan dasar-dasar membangun keluarga yang bahagia. Yang pertama, pernikahan adalah inisiatif dari Tuhan. Ketika suami istri menikah, Tuhan yang berinisiatif di dalam pernikahan mereka. Ini sejalan dengan pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama. Tuhan memandang bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Itulah sebabnya ia menjadikan penolong baginya. Tuhan menciptakan Hawa untuk menolong segala keterbatasan yang dimiliki oleh Adam. Marilah kita merenungkan motivasi pernikahan kita. Apakah inisiatif pribadi ataukah dalam mengambil keputusan untuk menikah sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan. Jika Anda sudah menikah, apapun alasan pertama Anda, serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai Anda dan menguatkan Anda, meneguhkan Anda dalam perjalanan pernikahan Anda ke depan. Yang kedua, merupakan pernikahan yang sepadan, yaitu sepadan dalam hal iman, dalam hal saling melengkapi dan saling mendukung, bukan saling bersaing. Tuhan menghendaki keluarga yang dibangun memiliki dasar iman yang sama. Hal ini akan memberikan kekuatan bagi setiap keluarga dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Sebab memiliki buku pedoman yang sama. Jika suami istri memiliki kesepadanan, maka segala yang mereka doakan akan menarik kuasa dan kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga mereka. Keuntungan sepadan dalam hal iman memastikan suami istri memiliki harta rohani yang sama. Betapa frustasinya seseorang yang bersemangat ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi pasangannya tidak meresponi bahkan menentangnya. Kemudian memampukan suami dan istri membangun pernikahan dari cetak biru yang sama. Melalui doa, suami istri bisa menarik atau menerima kekuatan dari sumber yang sama, yaitu Tuhan ketika menghadapi krisis. Anak-anak dididik juga dalam nilai-nilai yang sama. Keseimbangan lain yang sangat penting adalah keseimbangan karakter. Syarat seorang bisa menikah sesungguhnya bukan hanya kedewasaan secara fisik atau umur, melainkan juga kedewasaan dalam hal karakter. Karakter yang dewasa akan meminimalkan konflik dalam keluarga. Di samping itu bisa menyikapi semua masalah yang terjadi dengan bijaksana, bukan dengan kekanak-kanakan. 3 karakter utama yang harus dimiliki adalah respect atau rasa hormat, kemudian kejujuran, dan juga tanggung jawab. Beberapa karakter yang mendukung pernikahan yang bahagia. Kemampuan beradaptasi atau fleksibel, empati atau peka terhadap kebutuhan, kesakitan, dan keinginan orang lain dan bisa melihat dari perspektif orang lain. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk memberi dan menerima kasih. Kestabilan emosi dan kemampuan berkomunikasi. Juga persamaan-persamaan pada pasangan maupun persamaan latar belakang atau nilai-nilai dari keluarga asal. Yang ketiga adalah pernikahan harus memiliki kemandirian. Dasar yang ketiga, pernikahan harus memiliki kemandirian. Seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tuhan mendesain pernikahan yang dibangun oleh suami istri sebagai keluarga yang mandiri. Kata meninggalkan berarti mandiri, yaitu lepas dari ketergantungan dengan orang tua secara fisik, keuangan, emosi, maupun dalam menyelesaikan masalah. Misal kalau ada masalah jangan pulang ke rumah orang tua. Kemudian mandiri juga berarti pengalian loyalitas. Jangan izinkan orang tua Anda atau mertua mengontrol atau mengatur kehidupan Anda. Jangan memilih orang tua Anda melebihi pasangan Anda. Dan juga Anda harus melepaskan hubungan-hubungan khusus dengan lawan jenis, baik mantan maupun cobaan yang akan datang. Meskipun suami istri harus mandiri dan lepas dari ketergantungan dengan orang tua, bukan berarti mengabaikan perintah, hormatilah orang tuamu. Jangan abaikan orang tua atau mertua Anda serta perasaan mereka.
Jangan mengkritik atau menggosip tentang mereka. Jangan mengabaikan kesempatan untuk menghormati orang tua. Ada beberapa masalah dalam keluarga terjadi karena orang tua atau mertua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Dengan pengertian tersebut, kita berharap agar suami dan istri bersikap bijaksana dan dewasa dalam membangun kemandirian keluarganya. Selain kemandirian, suami istri harus berusaha untuk semakin menyatu dalam membangun keluarga yang bahagia, yakni memilih untuk mengabaikan semua bentuk hubungan yang akan menyaingi pasangan. Kemudian tidak membiarkan apapun yang akan merusak hubungan suami maupun istri. Jika ada kebiasaan yang menyakitkan, berikan belas kasihan. Jika ada kekecewaan, berikan anugerah. Jika ada duka cita, berikan pengampunan. Menyatu menuntut adanya kesungguhan untuk menghormati ikatan perjanjian pernikahan Anda. Jadwalkan secara rutin, waktu kebersamaan hanya oleh suami istri atau quality time. Bersihkan diri dari segala bentuk imoralitas masa kini. Bangun kebersamaan dalam beribadah, baik dalam keluarga maupun bersama orang percaya lainnya. Intinya, jadikanlah Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pernikahan Anda. Itulah pembahasan kita dalam membangun keluarga bahagia bagian pertama. Semoga video ini bermanfaat bagi keluarga Anda. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.